bersama Balai Penyuluhan Pertanian Kota Tangsel. Mari kita ketemui seseorang yang ganteng dari Balai Penyuluhan Pertanian. Selamat siang Om. Iya. Izin Om, boleh dikenalkan Om? Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Putra. Saya di sini menjabat sebagai koordinator penyuluh pertanian Kota Tangerang Selatan, yaitu tepatnya di Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat. Kami di Balai Penyuluhan Pertanian ini kurang lebih hampir 2 hektar, di mana isinya ada beberapa UPTD, ya, artinya kita bergerak di bidang pertanian dan di hewan, artinya ada puskeswan dan ada juga di belakang taman kota. Adapun di sini tempat bagaimana caranya pelatihan para petani yang ada di Kota Tangerang Selatan. Adapun fasilitas yang kita punya, diantaranya ini kita adalah gedung atau kantornya Balai Penyuluhan Pertanian. Di sisi sebelah sana kita mempunyai aula di mana tempatnya pelatihan para petani. Dan di sana juga ada beberapa tempat seperti greenhouse, greenhouse 1, greenhouse 2, greenhouse 3, bahkan sampai ada lab dan ada juga lahan percobaan. Yuk, mari kita susuri bareng-bareng ke sana. Oke. Kita susuri lab ya dengan ini. Dulu ya. Ya, oke. Ya. Salah satunya adalah kita coba menanam bawang di planter bag dan alhamdulillah hasilnya luar biasa bagi kami dan kita sudah terapkan ke ibu-ibu dan kelompok tani yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dan selanjutnya ini kita punya greenhouse. Greenhouse ya, ini Om ya. Okay. Yaitu greenhouse yang karena kita pertanian perkotaan, kita bergerak di hidroponik. Jadi nanti kita ada hidroponik yang dimana di dalamnya sudah kurang lebih ada 500 sampai 700 hole atau lubang hidroponik. Oke, selanjutnya ada lagi ke greenhouse kedua. Ini juga sama, kita sebutnya greenhouse untuk yang hidroponik juga karena kita kembali ke perkotaan tapi ini menggunakan sistem tetes atau MPV ya. Dan juga tadi kita punya lahan percobaan, di sini ada greenhouse. Tadinya buat anggrek, nanti kita akan perbanyak lagi. Oke, ini untuk anggrek ya Om ya? Ya, oke. Anggrek juga dan mungkin tanaman hias lainnya nantinya. Selanjutnya ada yang ketiga, greenhouse ketiga ini buat tanaman hias. Khusus untuk tanaman hias? Khusus untuk tanaman hias, karena memang di mana tanaman hias yang dari bibit sampai besar itu kita butuh suhu yang homogen, makanya kita butuh greenhouse ini. Om, luas lahan di tempat Balai Penyuluhan ini berapa luas? Ya, kurang lebih hampir 2 hektar. Tapi untuk yang khusus untuk pertaniannya kurang lebih 1 hektar. Jadi kita dibagi-bagi, ada di bidang perikanannya, ada juga pusat kesehatan hewan, bahkan terbagi lagi atas taman kota. Itu artinya ada kebijakan dari wali kota. Selanjutnya kita punya lab. Ya. Lab? Ya. Lab di sini tadinya memang kita berguna adalah lab kultur jaringan. Kultur jaringan. Ya, di mana untuk perbanyakan tanaman secara vegetatif. Nah, di sini kita selalu uji coba untuk perbanyakan vegetatif. Yang terakhir kita coba buat adalah membuat pisang. Jadi dari explant yang cuman sebatang kurang lebih 2-3 cm, nanti kita perbanyak melalui hidroponik. Kultur jaringan ini. Kultur jaringan. Ya. Nah, lahan-lahan di sini sebagian ini adalah buat lahan percobaan. Memang selama ini kita semenjak Covid ini biasanya kita kedatangan mahasiswa SMA maupun SMP untuk edukasi di sini. Kita belajar mengajari, bahkan belum lama ini dan masih berjalan anak-anak PKL magang bahkan penelitian kami siap menerima di sini. Terutama untuk universitas atau perguruan tinggi yang ada di Kota Tangerang Selatan yang sudah seperti Universitas Muhammadiyah Jakarta, bahkan kalau yang di Bogor pun Polbangtan bahkan IPB datang kemari untuk praktek itu. Om. Ya. Balai Penyuluhan Pertanian ya Om. Ya, oke. Saya pernah dengar ada beberapa komunitas pertanian, perikanan dan peternakan. Baik. Salah satunya KTNA. Baik. Om, izin Om, ada berapa sih sebetulnya komunitas di masyarakat yang sudah terjaring oleh Balai Penyuluhan Pertanian? Balai Penyuluhan Pertanian totalnya kita sudah kurang lebih 85 kelompok tani
yang terdiri dari 55 kelompok wanita tani dan 30 kelompok tani dewasanya. Nah, terpecah itu semua kita bisa lihat di webnya Simluhtan. Webnya apa namanya, Om? Simluhtan. Kalau saya spelling atau saya dite SIMLUHTAN. Nah, teman-teman semuanya bisa melihat dengan password dan username-nya GUEST, GUEST. Nah, artinya bisa kita lihat. Jadi kalau memang ada orang Bandung atau orang Indonesia se-Indonesia yang bisa datang ke sini bisa melihat kelompok tani dan komoditas apa saja yang diusahakan tiap kelompok tani. Itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Begitupun kalau kita sedang main misalnya ke Jawa, kita bisa lihat lagi di Jawanya mana, misalnya di Solo. Di Solonya kecamatan mana, bisa kita lihat melalui aplikasi web tersebut gitu. Om, ya. Satu lagi, KTNA. Apa sih itu KTNA dan apa hubungannya dengan penyuluh? KTNA adalah Kontak Tani Nelayan Andalan. Dia adalah organisasi yang dibawa oleh Kementerian Pertanian, artinya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ini Kontak Tani Nelayan Andalan adalah sebagai wadah di mana kumpulan kelompok tani yang dari pertanian, peternakan sampai perikanan. Nanti wadah tersebut mereka organisasi dari tingkat kelurahan bahkan sampai tingkat provinsi. Nah, nanti ada juga tingkat nasional. Nah, kita selama ini selalu berkolaborasi. Bahkan banyak asosiasi-asosiasi lain yang ada di Tangerang Selatan, contohnya kelompok wanita tani, kelompok anggur, kelompok bonsai, dan banyak lagi perikanan dan peternakan yang lainnya yang ada di Tangsel. Om, slogannya apa, Om? Kalau petani untuk di Tangsel? Ya, kalau KTNA selalu gitu, kita adalah di kota Tangerang Selatan, petani gaya ya. Artinya petani gaya. Kita petani bukan berarti kita bermain tanah, karena juga bermain ya pertanian secara ada namanya on-farm dan off-farm. Artinya kita juga berkolaborasi dan selalu teknologi pertanian di perkotaan itu bagaimana menilai suatu ruangan kecil menjadi besar. Jadi kita ekstensifikasi. Jadi walaupun kita banyak ruangan kita kecil, kita selalu memberikan teknologi kepada petani-petani biar nilai itu besar. Salah satunya yaitu dengan vertikultur, hidroponik, dan banyak lainnya nantinya. Intinya adalah petani Tangsel, petani gaya gitu ya. Baik, benar. Yang inovatif, yang kreatif dan terus mengembangkan teknologi pertanian ya dan untuk masyarakat lupa, ya modern dan religius. Oke. Om, satu lagi pertanyaan saya. Sekarang ini kota Tangsel termasuk wilayah perkotaan. Benar. Bukan lagi pedesaan. Benar. Tapi potensi pertaniannya seperti apa? Ya, kita sudah ketahui memang kota Tangerang Selatan ini kurang lebih sudah 65% dikuasai oleh pengembang. Artinya ada beberapa pengembang, tapi kita tidak luput kerjasama selalu dengan pengembang untuk meminjamkan lahan-lahan tersebut, dan alhamdulillahnya sudah kita terima. Dan potensi apa sih sebenarnya gitu? Banyak ya kita yang bisa gunakan, dan alhamdulillahnya cuaca di kota Tangerang Selatan cocok. Suhu di kota Tangerang Selatan ini cocok untuk tanaman apa saja, dan banyak, makanya kalau kita mau menyebutkan beberapa komoditi, memang di sini lebih banyak tanaman hias, terutama anggrek ya, dan tanaman hias lainnya. Tapi tidak menutup kemungkinan tanaman pangan, sempat kita punya ketahanan pangannya, artinya lahan sawah memang sudah lama-lama surut, tapi tidak menjadi suatu persoalan bagi kita mengembangkan teknologi mungkin pasca panen, dan mungkin ada lain tanaman yang bisa dikatakan tanaman buah, tanaman hias lainnya, kita bisa kembangkan itu semua. Ya salah satunya tadi ada namanya kelompok anggur dan kelompok bonsai. Jadi memang kita bukan lahan produktif, kita adalah lahan konsumtif, tapi juga sebagai lahan kolektif gitu aja. Jadi sebagai koleksi ya. Pertanian dianggap secara masyarakat awam orang susah, ya benar. Tidak menghasilkan ya. dengan segala macam. Ini mohon maaf karena hujan ya, Om. Tapi bagaimana memotivasi seluruh masyarakat dan khususnya pemuda milenial dan generasi Zen yang berikutnya bahwa pertanian itu menghasilkan dan punya ekonomi kreatif yang luar biasa? Ya benar. Ini memang dari dulu, saya zaman kecil sampai sekarang, kalau udah disebut pertanian selalu bermain tanah, kumuh, macam-macam segalanya. Tapi memang sekarang sudah modern, semua teknologi bisa kita kembangkan, bahkan nanti ada bahasanya. Kalau bahasanya plus kita udah jelas tahu, tanah kita subur, tongkat dan kayu aja menjadi tanaman. Artinya walaupun lahan kita kecil, kita banyak inovasi, kreatif teknologi. Salah satu yang tadi kultur jaringan, dengan vertikultur, dengan hidroponik, kita bisa kembangkan, dan pengolahan hasil ibu-ibu di sini luar biasa. Contoh daun kelor menjadi teh kelor, menjadi coklat,
dan banyak lainnya, jahe dan pisang menjadi keripik pisang, bahkan singkong menjadi singkong Thailand. Jadi kita nggak perlu takut bahasa pertanian itu kumuh atau menjadi tidak kotor lah gitu. Tidak. Sekarang kita coba mengembangkan bahwa memang pertanian kita adalah pertanian yang maju. Indonesia tetap subur gitu aja. Masih bersama media online Indonesia, khususnya Pos Banten. Ade Gunawan melaporkan bersama Om siapa Om? Nama Febri lengkap? Putra saya. Nomor telepon berapa Om? Ya 0821 2384 0784. Untuk semua masyarakat Tangsel, khususnya pemuda milenial yang punya hobi pertanian, peternakan, perikanan, silakan hubungi ke Balai Pertanian ya Om ya? Iya, Balai Penyuluhan Pertanian di Jombang atau tepatnya dekat ini Hutan perumahan. kota lah ya, Nah, hutan kota Jombang. Kalau kita lihat Google Map, hutan kota Jombang aja itu udah bagian dari kami gitu. Petani Tangsel, petani Gaya. Dari hutan kota Jombang atau Balai Penyuluhan Pertanian ya, di wilayah Kecamatan dan Kelurahan Jombang Ciputat ya, ada Balai Penyuluhan Pertanian ya. Ini lokasinya ya, dimana di sana ada pengembangan kawasan hutan kota Jombang. Luas wilayah Balai Pertanian dan hutan kota Jombang hampir kurang lebih 2 hektar. Ini ruang pertemuan ya. Ini kantor balainya. Nah itu labnya ya, sangat luas. Nah, kita coba telusuri ke dalam ya. Untuk peternakan, perikanan juga sudah ada ya. Nah ini salah satu pengembangan ya. Nanti kita lihat ke hutan kota Jombang, masih ada lab. Di belakang lab juga masih ada lahan ya, itu ada puskeswan ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita sudah masuk ke kawasan Kalimati hutan kota Jombang. Nah, khusus untuk teman-teman perikanan ya. Di sini juga ada pengembangan perikanan ya, yang berjalan oleh Dinas Pertanian ya. Nah, ini menjadi salah satu sektor ya, kawasan Kalimati hutan kota Jombang. Ini jadi salah satu sektor pariwisata ya, ekonomi kreatif dari pertanian. Nah ini kalau kita bisa lihat ya, love hutan kota Jombang. Wah keren ya, kawasannya saat ini masih ditutup karena pandemi ya. Demikian yang kami bisa laporkan dari Pos Banten. Pos Banten selalu di hati. Kota Tangsel, wonderful Indonesia, Banten luar biasa. See you guys. KTNA Tangsel, petani Jaya, keren. KTNA Tangsel, petani Jaya, keren. Pak gemblanggung, 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 Pak gemblanggung,
Luhur budayaku
itu Indonesiaku, negeri kaya raya, sungguh indah alamnya, gunung, lautan, lembah, ngarai, hutannya, beragam suku, agama, budayanya, ramah tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Di luhur gaya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara, negeri hebat dunia. Agama berbeda, satu nusa satu bangsa. Walaupun berbeda, satu nusa satu bangsa. Beragam suku, agama, budayanya. Walaupun berbeda, satu bangsa Indonesia. Ramah tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Di luhur gaya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara, negeri hebat dunia. Luhur budayaku, itu Indonesiaku, negeri kaya raya, sungguh indah alamnya, gunung, lautan, lembah, ngarai, hutannya, beragam suku, agama, budayanya, ramah tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Di luhur gaya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara, negeri hebat dunia. Klung 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 kling pak gemblanggung 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 pak Luhur budayaku, itu Indonesiaku, negeri kaya raya, sungguh indah alamnya, gunung, lautan, lembah, ngarai, hutannya, beragam suku, agama, budayanya, ramah tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Di luhur gaya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara, negeri hebat dunia. Agama berbeda, satu nusa satu bangsa. Walaupun berbeda, satu nusa satu bangsa. Beragam suku, agama, budayanya. Walaupun berbeda, satu bangsa Indonesia. Ramah tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Di luhur gaya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara, negeri hebat dunia. Luhur budayaku, itu Indonesiaku, negeri kaya raya, sungguh indah alamnya, gunung, lautan, lembah, ngarai, hutannya, beragam suku, agama, budayanya, ramah tamah penduduknya, cantik
cantik molek tariannya Nusantara, negeri cantik dunia. Luhung gaya seninya, dari candi hingga batiknya Nusantara, negeri hebat dunia. Stop, musiknya stop.